Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Fira Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah pembahasan suatu ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Nah, setiap orang yang ingin mempelajari agamanya atau memperdalam agamanya, maka ia perlu mempelajari ilmu kalam. Dengan ilmu kalam ini akan membuat seseorang menjadi bertambah kuat keimanannya. Nama-nama lain dari ilmu kalam itu diantara lain yang pertama ada ilmu aqaid yang berarti ilmu akidah. Yang kedua ada ilmu usuluddin yang berarti ilmu pokok-pokok agama. Dan yang ketiga ada ilmu tauhid yang berarti ilmu tentang keesaan Tuhan. Nah, orang banyak menyebut istilah ilmu kalam ini dengan istilah teologi. Istilah teologi ini diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari dua kata. Yang pertama theo dan logos. Theo yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Nah, penyamaan antara ilmu kalam dan ilmu teologi ini sebenarnya kurang tepat karena alasannya itu ilmu kalam lebih spesifik bagi umat Islam dibanding istilah teologi yang bermakna luas dan mencakup seluruh agama selagi masih berbicara tentang ketuhanan. Menurut Harun Nasution, jika yang dimaksud dengan kalam adalah kata-kata manusia, maka dalam teologi Islam disebut dengan ilm al-kalam karena kaum teolog Islam yang berdebat dengan kata-katanya untuk mempertahankan pendirian dan pendapat masing-masing. Lalu teolog-teolog dalam Islam ini diberi nama mutakalim, yaitu ahli debat yang pintar dalam berkata-kata. Sementara teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah dalam bentuk ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf secara etimologi atau secara bahasa. Jadi, secara etimologi ada beberapa istilah seputar sebutan tasawuf. Di antaranya, yang pertama ahlu as-sufah. Ahlu as-sufah adalah sahabat Nabi yang ikut pindah dengan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan miskin, tetapi berhati baik lagi mulia, dan mereka tidak mementingkan keduniaan atau yang disebut dengan sifat zuhud. Mereka tinggal di Masjid Nabawi lalu tidur di atas bangku-bangku yang terbuat dari batu dan pelana sebagai bantal mereka. Pelana ini yang disebut dengan as-sufah. Yang kedua adalah sof, barisan di dalam seperti sholat. Jadi sebagaimana orang-orang yang sholat di sof pertama akan mendapatkan pahala dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para sufi. Mereka akan diberikan kemuliaan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tasawuf dibahasakan juga dari kata sufi. Sufi ini diambil dari kata sofa yang artinya suci, bersih atau jernih. Jadi mereka ini, makna yang dari kata sofa ini adalah mereka memiliki hati yang suci dan jernih. Maksudnya bahwa mereka mensucikan hatinya mereka dengan melalui latihan keruhanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Seorang sufi ini hidupnya sangat sederhana, tetapi mereka berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain yang terbuat dari bulu domba yang kasar. Jadi suf ini berarti bulu domba. Jadi kaum sufi ini mereka hidupnya secara sederhana dan miskin, tetapi mereka mempunyai hati yang baik dan mulia serta mereka menjauhi perbuatan-perbuatan dunia atau disebut dengan zuhud, dan mereka menghindari pemakaian baju sutra dan menggantinya dengan bulu wol atau bulu domba. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nur Hilmiwati.
saya akan menyampaikan mengenai pengertian tasawuf dari segi istilah. Pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli merujuk kepada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas. Dalam sudut pandang ini, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya menyucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Dalam sudut pandang ini, tasawuf didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Dalam sudut pandang ini, tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah atau ketuhanan yang mengarahkan jiwa tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Jadi, dari ketiga definisi tersebut, jika disatukan dan dihubungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai pengertian dari tasawuf. Tasawuf pada intinya adalah sebuah upaya melatih jiwa dengan kegiatan yang mampu membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah yang disebut esensi atau hakikat dari tasawuf. Terdapat pula definisi lain yang dikemukakan oleh Harun Nasution. Ia mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam dapat sedekat mungkin dengan Allah agar memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan bahwa seseorang betul-betul berada di hadiratnya. Dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan, kita dapat mengetahui bahwa ruang lingkup dari ilmu tasawuf adalah segala hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Perlu juga kita ketahui bahwa fondasi dari ilmu tasawuf adalah pengetahuan tentang tauhid. Setelah itu, diperlukannya keyakinan atau kepastian agar dapat diadakan penyucian batin. Nama saya Nurul Fadilah, NIM 1911101043. Dalam kaitan dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi. Nah, yang pertama, sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam, penghayatan yang mendalam lewat hati atau zauq dan wijdan terhadap ilmu tauhid atau ilmu kalam, menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku seseorang. Nah, dengan ini ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid. Jika kita lihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniah dari sudut pandang. Yang kedua, berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan atau lahir aliran kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal ini merupakan penyimpangan dan penyelewengan. Jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, hal ini harus ditolak tegas. Yang ketiga, berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan nakliyah. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran rohaniah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih liberal dan bebas. Nah, disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan
rohaniah, sehingga ilmu kalam tidak dikesani sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan secara kalbiyah atau hati. Nah, dari penjabaran tadi terdapat persamaan dan juga perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Persamaannya terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat goib atau rahasia yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Dan keduanya berusaha untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kasyaf kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu maqamat, hal, kemudian fana. Nah, sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio, lalu dirujukkan kepada nas, Al-Quran dan hadis. Perbedaan keduanya adalah pada cara yang digunakan untuk menemukan kebenaran tersebut. Nah, jika pada ilmu tasawuf mengandalkan mata batin, maka pada ilmu kalam berusaha menggabungkan hati dan akal. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana ingin bertanya kepada kelompok 1 dengan materi yang berjudul pengertian ilmu kalam dan tasawuf. Di sini dijelaskan bahwa ilmu kalam dan tasawuf berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf, yang dimana jika ada suatu aliran yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, maka harus ditolak. Di sini yang saya tanyakan, bentuk penegasan atau penolakan yang dilakukan sesuai dengan ajaran ilmu kalam dan tasawuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Fira Rahmawati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Silviana, yaitu bentuk penegasan atau penolakan dari suatu aliran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta bertentangan dengan yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, yaitu salah satunya dengan cara yang hasan atau yang baik, dinasehati, lalu tidak menggunakan kekerasan serta didasari dengan fakta-fakta atau dasar-dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurlala Iwani, NIM 19111011244. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah penting kita mempelajari ilmu kalam dan tasawuf? Jika iya, mengapa? Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah Nurlala Iwani dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apakah penting untuk kita mempelajari ilmu kalam dan tasawuf? Jika iya, mengapa? Jadi begini, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dahlal menjelaskan bahwa tujuan mempelajari ilmu kalam yaitu untuk menjaga akidah Ahlus-Sunnah serta menjauhkan dari keracunan maupun pemikiran ahli bid'ah. Orang yang mengetahui ilmu tauhid diharap agar bisa melawan semua godaan dalam dirinya maupun pengaruh dari luar, dari dalam, ya misalnya pengaruh setan atau pengaruh pikiran-pikiran yang bisa menggoyahkan keimanan, terutama urusan dunia. Ya mungkin kalau misalnya ada yang ingin menambahkan lagi, boleh, silahkan. Yang saya tahu penting memang mempelajari ilmu kalam, dan alasannya ya karena kita tidak tahu kan kapan hal-hal yang sepele itu menggoyahkan iman kita. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sianli Meme, NIM 19111011371. Di sini ingin saya tanyakan, sebutkan apa manfaat atau buah hasil dari mempelajari ilmu kalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sianli Meme, yaitu apa manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama yaitu memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam. Nah, dengan mempelajari ilmu kalam ini, kita dapat mengetahui dasar-dasar ilmu atau ajaran Islam. Yang kedua, tidak mudah melenceng dari agama. Karena dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 257, Allah perlindungi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kekufuran. Yang ketiga, dapat menerapkan secara konsisten amalan Islam. Dengan mempelajari ilmu kalam, tentu akan membuat kita tetap istiqomah di jalan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Agung Purwanto, NIM 1911101285. Saya ingin menanyakan mengenai ilmu kalam atau juga yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu qawaid, ilmu aqaid atau juga teologi. Sebenarnya hukum mempelajari ilmu tauhid atau ilmu teologi itu bagaimana dalam pandangan Islam? Dan juga ada dua kubu besar dalam ilmu tauhid yang ada sekarang, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Saya ingin menanyakan tentang perbedaan di antara keduanya serta apa yang mendasari atas perbedaan daripada kedua kubu masing-masing tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifki Agung Purwanto mengenai hukum mempelajari ilmu kalam atau ilmu tauhid dalam pandangan Islam. Terdapat perbedaan mengenai hukum ilmu kalam atau ilmu tauhid, seperti pada golongan Wahabi atau Salafi, mereka mengharamkan ilmu kalam secara mutlak. Mereka berdalih bahwa seandainya ilmu kalam termasuk urusan agama, sudah pasti itu merupakan urusan terpenting yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan mengajarkan bagaimana metodenya, memuji ilmu kalam dan memuji orang-orangnya. Tetapi Rasulullah SAW justru mengajarkan istinja dan ilmu fikih lainnya. Selain itu, mereka juga mengambil dalil dari perkataan ulama sebagai dalil pengharaman ilmu kalam, seperti perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, sungguh seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa semua dosa selain dosa syirik lebih baik daripada berjumpa dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i juga memerintahkan untuk memberi sanksi, cambuk, dan diarak keliling kampung bagi orang yang memperdalam ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memperbolehkan ilmu kalam secara mutlak itu salah, dan mengharamkan ilmu kalam secara mutlak juga salah. Jadi mereka memperinci hukum ilmu kalam menjadi 4 bagian. Yang pertama, halal, sunnah, wajib, dan haram sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai sebuah contoh, sebuah perkara yang dihukumi haram karena zatnya, seperti khamar dan bangkai, karena khamar sendiri mengandung zat yang memabukkan dan bangkai sifatnya mati. Terdapat juga perkara yang dihukumi haram namun bukan karena zatnya, seperti memakan tanah dan berwudu dengan air curian. Mengapa memakan tanah itu haram? Karena meskipun tanah bersifat halal, tapi jika dimakan akan membahayakan. Sedangkan
Berwudu dengan air curian bersifat haram, sebab meskipun air bersifat halal, tapi jika diperoleh dengan cara mencuri, maka hukumnya juga dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, di mana hukum aslinya adalah halal atau ada manfaat, yaitu menjaga akidah dari ajaran-ajaran yang rancu. Sedangkan ilmu kalam dapat menjadi haram atau terdapat mudorot jika mendorong pada kesubhatan dan menggoyahkan akidah dari kekokohan, dan juga dapat memperkuat akidah para ahli bid'ah. Jadi mengenai hukum ilmu kalam dan ilmu tauhid ini terdapat dua perbedaan. Yang pertama, golongan salaf mereka mengharamkan ilmu kalam secara mutlak, sedangkan untuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah mereka sendiri merinci mengenai hukum tersebut, mengenai hukum ilmu kalam menjadi 4 sesuai dengan kondisi dan situasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Refki Agung Purwanto tentang pertanyaan apa perbedaan antara Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan apa yang mendasari perbedaan tersebut. Aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah memunculkan adanya aliran Sunni atau yang disebut juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi aliran Ahlussunnah wal Jamaah termasuk aliran kalam yang dimana mereka menentang adanya aliran Mu'tazilah, karena aliran Mu'tazilah itu terlalu mengedepankan akal. Nah, sedangkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Walaupun aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sama-sama merupakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tetap mempunyai perbedaan yang sedikit. Yang pertama, dalam hal mazhab. Abu Hasan Al-Asy'ari, pencetus aliran Asy'ariyah, beliau menganut madhab Imam Syafi'i, jadi beliau itu madhab Syafi'iyah. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi, pencetus aliran Maturidiyah, beliau itu berpegang kepada madhab Hanafiyah. Selanjutnya, dalam hal doktrin atau ajaran atau pemikiran ilmu kalam, mereka juga terdapat perbedaan walaupun sedikit. Yang pertama, tentang akal dan wahyu. Menurut Imam Asy'ari, wahyulah yang akan menentukan baik dan buruk. Akal tidak berperan. Sedangkan menurut Imam Maturidi, akal dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk, tetapi wahyulah yang tetap menetapkannya. Selanjutnya, seperti doktrin masalah iman dan Islam. Al-Asy'ari berpendapat iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang, sementara Al-Maturidi itu berpendapat iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Perbedaan selanjutnya adalah jalan pemikiran Al-Maturidi lebih rasional ketimbang Al-Asy'ari sebagaimana tercermin dalam ajaran teologinya, sehingga kendatipun ia banyak menyerang konstitusi Mu'tazilah, namun ia lebih dekat kepadanya ketimbang Asy'ariyah. Bila demikian keadaannya, maka posisi Al-Maturidi berada di antara dua kutub yang senantiasa kontroversial, yaitu antara kutub Al-Asy'ariyah yang sangat ortodok karena lebih setia kepada sumber-sumber Islam secara literal dengan kutub Al-Mu'tazilah yang sangat rasional dan dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dan hal yang mendasari perbedaan antara kedua aliran tersebut adalah karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, apalagi dalam pemikiran ilmu kalam ini. Jadi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, walaupun mereka berbeda pendapat, tetapi mereka tetap bisa menyeimbangkan antara keduanya, dan merekalah yang aliran yang paling seimbang di antara aliran-aliran yang lain, yaitu aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan setiap orang itu berbeda-beda untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menentukan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang mereka gunakan ke depannya. Tentu juga itu berpengaruh pada saat mereka berguru dahulu.
Jadi gurunya juga mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan untuk aliran mereka. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.